Annyeonghaseyo. Selamat datang, konnichiwa. Pada kesempatan kali ini aku akan kenapa nih? Kayak gitu gak sih? Hai semua. Selamat datang di video kami. Oke. Pada kesempatan kali ini kita mau coba review satu lagu cukup populer ya. Lagu apa tuh? Yaitu Linkin Park One More Life. Oke lah, tanpa panjang lebar untuk menjelasin prolognya, kita coba langsung lihat aja lagunya kayak gimana. Nah, setelah kita dengerin, kita mau kasih reaction dan kita mau coba review gitu. Oke, langsung saja. Selamat mendengarkan. Gila. Apa ya, Kak, kebayang gitu kan, biasanya kan Linkin Park kan kenalnya sama musiknya yang rock metal. ya kan, terus nuansa musiknya tuh kayak keras gitu kan. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Tapi ini kayak soft banget gitu. Nah, waktu kalian denger ini, kira-kira reaksi kalian gimana? Seketika kayak jadi galau gitu loh. Iya, jadi kayak merenung gitu nggak sih? Merenung. Ya kan? Keren sih. Dari nadanya ya Iya. kan. Gimana kayak kita ngelihat Linkin Park ya kan, kok suaranya wah keras-keras gitu, tapi ketika lagu-lagu yang kayak gini kayak merdu banget kayak Iya. gitu kan. Tenangin hati. Masuk ke hati. Iya. Gila. Nah, kalau teman-teman kira-kira reaction pertama, mungkin ada yang belum pernah dengar lagu ini gimana, tapi kalau mungkin ada yang udah pernah bisa coba kasih reaction juga di kolom komentar gitu ya. Ya kita pun juga sama-sama tahu nih kira-kira tanggapan kalian gimana gitu. Nah, dan untuk itulah kenapa kita mau coba ini mereview gitu ya. Sebenarnya lagu ini bisa sebagus ini tuh gimana sih gitu kan. Ya pasti kan ada berbagai detail-detail yang kita bisa lihat gitu kan. Oke, sebelum kita masuk ke review kita lebih dalam ya. Jadi for your information guys, lagu ini dirilis pada 19 Mei 2017. Dan lagu ini lagu terakhir yang dinyanyikan oleh Chester. Jadi Chester ini vokalis band Linkin Park ini. Nah, band ini asalnya dari Amerika Serikat buat teman-teman yang belum tahu. Dan nama band ini diambil oleh Chester dari salah satu taman di Los Angeles, yaitu Lincoln Park. Nah, band ini juga adalah salah satu band dengan penjualan album tertinggi di dunia. Tahu nggak berapa juta yang dia jual? 10 juta. Lebih tinggi lagi. Berapa? Coba. Berapa ya? Kan dibilang banyak. Ini puluhan juta guys. Ada sekitar 70 juta keping album. Keren banget kan? Keren. Dan band ini juga ngetren populer gitu dari tahun 2000 sampai 2017. Cukup pesona dia. Iya. Banyak penggemarnya itu dari remaja, orang dewasa, bahkan orang-orang tua, jangan-jangan ayah kita atau ibu kita juga fans Wah. beratnya ya kan? Iya. Mungkin mungkin kita bisa tanyain. Ya, nanti bisa tanya ya teman-teman juga. Kita tanya ini. Nanti kita tanya. Oke. Nah, kayak lanjut. Menurut Dev ini kan suka musik kan? Menurutmu alunan musiknya kayak gimana sih? Oh, oke. Nah, jadi dari tadi itu aku kepikiran gitu ya. Musik ini diawali dengan chord minor gitu kan. Chord yang minor gimana? Chord minor ini kan biasanya dipakai di lagu-lagu yang kesannya kayak mellow, slow Oh, iya, gitu kan. benar. Nah, memang inilah yang kadang juga waktu apa ya? Lagu ini rilis, banyak orang memberi kritikan gitu kan. Kok tuh band Linkin Park tuh bikinnya gaya genrenya tuh kayak lebih ke pop gitu kan, nggak kayak yang biasa dia bikin gitu kan. Nah, terus walaupun nada chord yang dipakai itu chord minor gitu ya, tapi kalau aku ngerasain tadi gitu ya, itu nggak hanya berhenti di minor gitu, nggak hanya berakhir di minor, tapi kalau dilihat di bagian well I do, nah itu dia pakai mayor. Nah, ini unik nih gitu kan, karena kan biasanya kalau lagu yang diawali dengan chord
chord minor. Nah, biasanya akhirnya juga sama gitu kan. Begitu juga kalau misal kita main lagu yang chord mayor, chord biasa kayak chord C gitu, pasti akhirannya C gitu kan. Nah, tapi untuk lagu ini itu diawali dengan minor, terus jadi mayor gitu. Nah, ada apa ini? Maksudnya struktur pembentukan chordnya itu bisa seindah itu gitu. Nah, terus ada satu lagi kayak ini ya, waktu di bagian kan tadi ada bridge jembatannya itu kan, yang waktu di bagian setelah pengulangan kedua Well I Do. Nah, di situ tuh ada kayak pengulangan gitu. Sangat kayak ada suara kayak ada suara rintihan gitu. Nah, kalau mau ini, kalau teman-teman mau tahu lebih detail apa sih makna kayak suara rintihan atau suara rintihan yang bergema itu, nah ada satu video klip. Jadi ini juga bicara tentang Wamolek juga, ya lagunya sama dan ini dinyanyikan oleh orangnya langsung gitu, si Chester langsung gitu kan. Ini lagu juga waktu itu didedikasikan untuk sebagai penghormatan terhadap sahabatnya. Nah, jadi ya tadi udah dikasih tahu ya informasinya gitu. Nah, ternyata lagu ini rilis 1 hari sesudah kematian sahabatnya si Chester ini. Nah, sahabatnya itu namanya Chris Cornell gitu, dan sekarang emang udah nggak ada gitu kan. Nah, lagu ini juga didedikasikan untuk penghormatan ke Chris Cornell ini. Nah, waktu dia live itu dia tunjukin itu, dia serasa kayak ada suara rintihan tuh jadi jelas itu kan. Mungkin kita juga bertanya gitu kan, maksudnya suara rintihan ini dia mau ngomong apa sih gitu kan. Nah, kalau di bagian live nya kita tahu. Ya, ini kelihatan kan. Jadi I do. Nah, itu di bagian waktu musik yang dirilis versi aslinya tuh kayak dibikin suara rintihan gitu, seolah ada suara gaung dari belakang kita itu mau ngomong ke kita I do gitu. Nah, aku dari tadi tuh kayak kepikiran itu, wah kok bisa ya si Linkin Park ini bikin bridge musiknya itu benar-benar beautiful. Ada kesan kalau mungkin kita yang tahu musik ambience gemaknya itu dapat banget gitu kan. Nah, aku jadi kayak penasaran nih sebenarnya si Linkin Park ini mau ngomongin tentang apa begitu kan. Nah, tapi kan ini juga kan kayak bicara tentang sebuah lagu dibikin kan gak cuman hanya sekedar dibikin terus langsung jadi gitu kan, kayak soalnya ya udah aku iseng bikin terus jadi gitu kan. Nah, karena aku juga berpikir lagu Wamolek ini sepertinya ada histori yang melatar belakanginya gitu. Iya betul, ada. Nah, aku kayak pengen tahu nih, dan teman-teman juga pasti pengen tahu gitu kan, historinya itu seperti apa gitu. Kepo kan? Udah lanjut aja. Oke, jadi aku pernah baca guys tentang One More Life ini. Jadi dia punya historis yang cukup menyedihkan sih. Jadi lagu ini dilatar belakangi kenangan bersama Chester. Tadi kan kita udah tahu ya Chester udah meninggal dunia tahun 2017. Nah, dia ini memilih buat mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena dia merasa udahlah, aku udah capek sama hidup ini gitu. Dia udah nggak sanggup menanggung beban hidupnya lagi gitu. Jadi si Chester ini juga pernah berjuang melawan narkoba. Dia pernah kan kecanduan narkoba, alkohol, rokok dan lain-lain. Dan dia juga pernah mengalami depresi karena dia ditinggal oleh sahabatnya, terus dia juga bercerai sama istrinya, dan itu bikin dia lelah buat jalanin hidup gitu. Nah, jadi kayak gimana sih kok bisa awalnya kita tahu tentang hal ini? Karena waktu itu sang gitaris yang juga sekaligus sahabatnya, dia ngelihat Chester nih kayak, wah kenapa nih nggak kayak biasanya dia ceria gitu kan. Ternyata dia ada yang nggak beres dalam dirinya. Chester cerita dan akhirnya terkuak semua. Dan sahabat-sahabatnya udah sempat juga tolong Chester untuk datang konseling ke konselor gitu, namun tetap gak tertolong. Dan aku pun juga kayak lihat agak
janggal gitu kan. Maksudnya lagunya ini keren gitu, lagunya keren pisan gitu kan. Tapi kalau lihat realitanya kok jadi kayak kita juga mikir, nah ini beneran kan Chester nulis ini gitu kan. Ya memang sih ada satu catatan, maksudnya ada data di mana yang nulis ini sebenarnya si gitaris tadi terus akhirnya ya kolaborasi lah pastikan sama si vokalisnya gitu. Betul. Nah jadi aku pun juga waktu dengerin ini aku sempat bingung ngingat data fakta dan sebagainya tuh si Chester bisa bikin lagu ini bagus banget tentang One More Life, tapi kok lihat realita hidupnya, lihat fakta hidupnya tuh justru berakhirnya agak tragis gitu. Bukan agak tragis, bahkan tragis gitu. Sangat tragis banget ya. Nah, kira-kira nih lagu ini sebenarnya mau ngomongin tentang apa gitu. Artinya apa Bang Messi? Kalau memang kejadiannya kontroversialnya seperti itu gitu. Jadi lagu ini tuh berbicara tentang hope not to losing again. Tahu nggak artinya apa? Nah, dimana dalam pengertian bahwa kita tuh tidak boleh menjadi orang yang pesimis ketika kita tuh mengalami kehilangan seseorang yang kita sayangi gitu. Jadi sebagaimana hal juga ini bisa didedikasikan kepada orang-orang yang mungkin teman-teman mengalami yang namanya depresi dalam menghadapi kenyataan hidupnya. Lagu itu menyatakan hal juga menyatakan tentang tidak boleh bersikap apatis. Ya, mungkin teman-teman di sini juga pernah ya mengalami hal yang seperti gitu ya. Tapi kita juga harus memiliki sikap yang namanya optimis. Dimana dengan sikap optimis itu kita bisa menata masa depan kita, menata dengan baik masa-masa depan kita. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dalam lirik-liriknya, setiap lirik yang disajikan, terutama dalam bagian bait pertama dan bait kedua, dimana kalau aku lihat di baitnya itu kayak ada penggambaran yang metafor yang betul-betul menggambarkan tentang perasaan yang sakit hati banget oleh seseorang yang telah kehilangan orang yang dikasihinya. Oh iya, aku jadi ingat kan. Tadi entah kenapa aku lihat kayak di bait pertama kedua tuh awal-awal tuh kayak nuansanya tuh nuansa pesimis gitu kesannya kan. Iya. Jadi kayak should have stayed where the sign I ignored gitu kan. Terus kayak I help you not to hurt anymore gitu kan. Betul. Tapi kayak waktu lihat di bait kedua tuh kayak ada penggambaran metafora gitu. Jadi kan di situ bilangnya gini kan, the reminder for the fall from the faith. Nah jadi ya kayak teringat kenangan gitu loh, kenangan dulu. Kalau di situ kan bilangnya apa, in the kitchen one more chair. Jadi mungkin kayak si penulis lagu ini kayak mungkin mau ngasih penggambaran realita. Jadi kalau misal kita sama orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai gitu, dia di dapur kita kasih satu kursi gitu kan. Nah terus ketika kita tahu dia nggak ada, itu kayak jadi menyakitkan banget gitu rasanya, mengingat kenangan manis masa lalu gitu. Jadi kayak menyakitkan banget gitu. Makanya ya benar sih, kayak ada kok mungkin ada satu pelampiasan rasa sedih, sakit hati gitu kan. Jadi dilampiaskan gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau kita lihat ya benar-benar ini ada hal-hal yang menarik nih. Kalau kita betul-betul mendengarkan di bait pertama maupun di bagian kedua, itu ada sebuah kalimat yang pengingat kita yang bersifat optimis. Tahu nggak di mana? Apa liriknya? Jadi di lirik yang di bait pertama itu, yaitu ada liriknya mengatakan there are things that we can have but can keep. Dan di bait keduanya dikatakan just cause you can see it doesn't mean it isn't there gitu. Nah di dua bagian ini, dua kalimat ini kayak kita tuh dilihat ya bahwa lagu ini tuh nggak sepenuhnya bernuansa pesimis ya, seperti itu. Oh jadi maksudnya teh ini, jadi nuansanya itu nggak selalu pesimis, seolah-olah kayak lagu ini semuanya bicara tentang harapan gitu. Oh, kayak karena udah terlalu sakit gitu ya untuk apa melihat kenyataan, menjalani hidupnya juga. Ya udah, makanya udahlah bodo amat ya, itu udah ini kan, udah kejadian. Betul. Seperti itu. Oke, nah jadi kan kalau melihat dari lirik sama maknanya gitu kan, nah itu kan pasti nggak terlepas dari
persoalan worldview yang dihadapi gitu kan. Kayak setiap lagu kan pasti ada apa ya, kayak worldview yang ingin bukan hanya sekedar worldview yang ingin disampaikan, tetapi juga menjawab masalah worldview yang mungkin kayaknya ini nggak benar gitu kan. Nah, kira-kira ini tuh bicara tentang persoalan menjawab worldview yang seperti apa gitu loh. Jadi ini tuh sedang mengcounter worldview yang seperti apa gitu. Jadi lagu ini tuh kayak mengcounter atau menjawab orang-orang yang sedang mengalami kehilangan, orang-orang yang meyakini paham fatalism. Mungkin ya fatalism itu seperti apa sih? Fatalism itu kayak orang-orang yang mengklaim bahwa itu adalah sebuah takdir gitulah. Ya, ini adalah takdir yang kita hadapi, yang kita alami. Nah, tetapi yang harus teman-teman tahu bahwa orang-orang yang meyakini paham fatalism atau orang yang ini adalah takdir itu akan terus tenggelam dalam kesedihan maupun rasa terpuruknya. Sehingga kayak orang meyakini hal-hal tersebut tuh kayak udahlah, kayak membuat dirinya tuh kayak putus asa aja, kayak pesimis kayak tadi maksudnya dalam menjalani kehidupannya. Nah, teman-teman, yang lebih parahnya adalah orang-orang yang seperti ini yang meyakini ini akan melakukan yang lebih bahaya, yaitu seperti melakukan yang si Chester itu, yaitu adalah bunuh diri. Tidak hanya itu, orang-orang ini cenderung memiliki sikap-sikap apatis yang merasa bahwa kematian seseorang itu adalah bukanlah sesuatu yang harus diperdulikan. Sangat bahaya banget ya untuk memiliki orang sikap-sikap seperti ini. Dan sikap ini juga nggak hanya ditemuin oleh orang-orang yang di luar sana. Terkadang juga orang-orang Kristen juga memiliki sikap-sikap yang seperti ini. Iya, benar-benar. Ya kan? Ya. Yang banyak meyakini bahwa segala hal yang terjadi itu merupakan kedaulatan Allah. Dan namun ia tidak melakukan apa-apa untuk menata masa depan yang lebih cerah lagi. Iya. Jadi iya sih, kadang ya oke lah, maksudnya benar apa yang terjadi itu emang itu udah bagian dari kedaulatan Allah gitu. Tapi ini kayak kesannya kayak pasrah gitu ya. Iya, kayak pasrah, putus asa nggak sih? Putus asa iya, pasrah juga iya gitu kan. Ya itu apatis itu kan. Apatis kan kayak pasrah gitu, udahlah yang terjadi terjadilah gitu loh. Iya kan? Kayak ada lagu gitu kan. Yang terjadilah. Kesera-sera. Iya sih, aku juga jadi kepikiran ya, kita orang Kristen, kita udah percaya sama Tuhan, apakah kita akan terus-menerus membiarkan diri kita ini bersikap acuh tak acuh atas semua yang terjadi dalam hidup kita gitu kan. Termasuk waktu kita lagi mengalami kehilangan, apakah kita tetap bakal ngerasain itu gitu. Terus juga aku kepikiran ya, kalau misalnya kita ini kan udah percaya sama Tuhan, balik lagi kan. Betul. Ini pandangan kekristenan ya kan. Iya. Nah, apakah kita bakal terus-menerus membiarkan diri kita ini berduka cita gitu? Apakah kita bakal membiarkan duka cita yang ada dalam diri kita ini tiada hentinya gitu, kayak terus berlarut-larut, seolah-olah kita nggak punya harapan, kita nggak punya tempat bergantung, tempat bersandar, padahal kita tahu dari Mazmur 147 ayat 3 apa tuh isinya? Ada yang ingat ya? Lupa ya. Iya. Aduh ketawa. Jangan bercantik. Jadi isinya tuh yaitu Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi kita tahu kita punya tempat bersandar, kita tahu waktu kita sakit hati, kita patah hati, kita terluka, kita sedang mengalami sedih, marah, kesel, kita datangnya ke siapa, kita harusnya udah tahu. Itu sih yang aku dapat dari lagu ini. Terus ini juga kan, ya ini kan bicara tentang masalah ini kan duka cita yang belum spesifik gitu kan, nggak cuma duka cita karena mungkin masalah ekonomi atau, tapi ini lebih ke masalah kehilangan orang yang dikasih gitu kan. Iya, Nah, betul. dan aku pun juga kayak kepikiran gitu, nggak hanya bicara tentang masalah ya kita jangan berlarut di dalam kesedihan gitu, tetapi aku juga melihat dari perspektif lain gitu, ternyata ayolah kalau emang kamu merasa ada harapan untuk hari esok ataupun hari yang akan datang, ya tunjukkan cahaya one more light itu gitu, one more light itu. Nah,
karena ya mungkin yang cukup relate sama kondisi kita gitu ya. Ya kadang kita mungkin pernah satu kali kita bertemu dengan teman kita, saudara kita yang mungkin sedang berduka karena kehilangan sahabatnya, kehilangan salah satu bagian di keluarga mereka gitu. Terus kayak kita sendiri pun juga nggak terlalu kayak peduli banget gitu. Kan makanya kan di refnya kan kayak bener-bener menentang banget gitu kan. Who cares? Siapa peduli? EGP gitu lah kalau bahasa Jawanya sekarang. Emang gua peduli gitu kan. Satu orang meninggal, sedangkan masih banyak jutaan bahkan miliaran orang. Nah, ya memang satu sisi kayak ya boleh lah, maksudnya membuat kita untuk ya jangan terlalu kayak merasa orang paling sengsara di dunia gitu lah. Tapi kadang kalau terlalu ekstrim kita merasa buat apa aku peduli, itu pun juga secara emosi psikis itu nggak bener juga gitu loh. Kayak membiarkan aja gitu, ya udah urusannya sendiri gitu kan. Nah kan nggak mungkin gitu, apalagi alah cuman sahabatmu kayak masih ada orang gitu. Nah kadang ya awalnya kesan positif, tapi dengan cara kita melakukan seperti itu kesannya kayak kita nggak peduli sama apa yang dia hadapi gitu. Kalau misalnya kamu ketemu orang yang bergumul berat karena kehilangan orang yang dikasih ini, jangan dibiarkan. Kayak soalnya ya nggak apa-apa, kita ujungnya mati gitu kan, ujungnya bakal ya menghadap yang maha kuasa gitu kan. Buat apa kita tunjukin peduli kalau kita tuh juga ikut bersedih, kita tuh juga ikut merasakan empati gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang merasa itu kayak nggak perlu lah gitu kan, ya udah jalani aja, takdir ya takdir. Nah makanya itu kan, nah, harusnya ya kita sebagai apalagi orang Kristen gitu ya, kita hadir untuk menjadi jawaban bagi orang lain. Ya tunjukkan terang itu, tunjukkan cahaya itu ke mereka yang sedang bergumul berat, yang mereka sedang mengalami kesusahan hati yang sebesar karena ditinggal orang yang dikasih. Tapi kita pun juga sebagai mungkin yang kita saat ini sedang bergumul pun ya jangan biarkan itu berlarut di dalam hidup kita, soalnya kita nggak bisa menatap masa depan, itu pun juga harus dihindari gitu. Nah, apapun juga kayak melihat oh ternyata ini cukup dalam gitu makna lagunya, walaupun kesannya nggak kayak lagu rohani gitu, tapi kok worldview Kristiannya juga ada gitu, dari mengambil perspektif Kristen itu juga ada gitu. Setidaknya kita bisa hadir di situ, kasih support buat mereka. Iya. Jadi mereka bisa lihat ada secercah harapan. Secercah harapan, betul. Support system ya kalau zaman sekarang ngomong. Iya. Support Sistem. Setelah kita bahas panjang lebar nih tentang review lagu One More Like nih, nah kira-kira yang bisa kita simpulkan tuh ya kurang lebih kayak gimana sih gitu kan? Kalau dari aku nih ya, yang aku dapat tuh dari lagu ini kita jadi tahu, oh kita ini sebenarnya cahaya buat orang lain. Jadi saat kita walaupun kita nggak melakukan kekerasan ke mereka, tapi kalau kita bersikap apatis, acuh tak acuh ke mereka, nggak peduli, nggak care sama mereka, di situ aja udah menyakiti hati mereka. Jadi ya mari kita belajar bersama-sama buat jadi terang, buat jadi cahaya yang benar-benar bisa jadi berkat buat mereka. Ya, apalagi ke orang yang mengalami kehilangan gitu ya. Memang ya kita pun juga mungkin pernah mengalami, memang nggak mudah untuk melaluinya. Kadang kita nggak bisa hanya sekedar ya udah terima aja gitu kan. Kita kan juga butuh support dari orang-orang terdekat kita, dan sama yang juga harus kita lakukan ke orang-orang yang sedang mengalami kehilangan. Ya entah itu mungkin ada teman-teman yang mengalami juga, tapi ya kalau misalnya teman-teman melihat saudara, kerabat, teman dekat, sahabat pun kalau mereka sedang mengalami kehilangan pun, kita juga jangan apatis, supaya ya kita melalui kehadiran kita, melalui support kita, mereka pun juga tertolong untuk tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut, dan mereka bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Yaitu itulah arti One More Like itu. sama enggak dong. Ya kalau aku
Kalau dari aku ya, kalau lagu itu kayak sebuah penguatan ya buat diri kita sendiri ya. Kayak gimana kita tuh dalam menjalani hidup ini kita harus berjuang ya kan. Kalau kita lihat ya dari kita ngomongin tadi tentang review ini, kalau lihat dari maknanya, kalau ada beberapa orang kayak putus asa ya kan, yang merasa menyerah, tidak ada harapan lagi ya kan, ketika kehilangan seorang yang dia kasihinya. Kalau kita ya, di sini kita bisa belajar bahwa kita tuh harus kuat, berjuang, dan dalam menghadapi segala apapun lah, bukan kehilangan saja tapi dalam segala segi apapun aja, seperti itu. Iya. Kalau aku boleh kasih ya, ini sebenarnya juga berkaitan sama apa yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Jadi di sini dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Nah, yang mungkin aku bisa ambil di sini adalah kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Nah, itu makanya ya aku melihat lagu ini pun juga menurut aku dan juga mungkin teman-teman juga merasakan gitu. Ini itu menjawab supaya ya kalaupun kita nggak duka cita karena kehilangan orang yang kita kasih, ya kita jangan berlarut-larut di dalamnya gitu. Kita juga punya Tuhan yang ada sumber harapan, dan dia pun juga akan selalu hadir gitu. Dia nggak hanya sekedar diam diri, dia pun juga hadir di kehidupan kita dan juga kehidupan teman-teman gitu. Nah, kalau kita sadar bahwa dia ini hadir dalam setiap lika-liku hidup kita, bahkan di tengah kedukaan kita pun, ya masakah kita masih membiarkan diri kita terus berlarut di dalam kesedihan, merasa putus asa, dan bahkan ya udahlah ini hanyalah takdir, ya udahlah gitu kan, kayak sera-sera gitu ya, seolah-olah kayak nggak ada sesuatu yang pengen dilihat masa depan yang mungkin kita bisa rencanakan, kita tata bersama untuk ya masa depan yang lebih cerah gitu. Nah, dan itu yang untuk ya ini membuat lagu ini begitu keren gitu. Dan saya pun juga mau ngomong gitu kan, ya, kayak tadi aku udah ngomongin gitu. Ya jangan sampai kita tuh seperti orang yang merasa who cares if the light goes out in the sky of million stars. Kita harusnya tunjukkan bahwa well I do care, aku juga peduli gitu. Nah, kurang lebih kayak begitu sih gitu, yang mungkin kita bisa dapetin sama-sama gitu. Nah, kiranya review ini boleh memberkati teman-teman dan ini boleh jadi insight baru buat teman-teman. Nah, sekian dulu videonya, terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Masuk lagi.